Melihat ini, semua orang menghela nafas lega. Pengalaman tadi seperti berjalan melewati neraka. Perasaan seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Pada saat ini, Yu Wenfeng bertepuk tangan dan 4 tirai cahaya segera muncul dari panggung bela diri. Tirai tipis ini seperti penghalang, menghalangi semua energi dan mencegahnya meluap serta merugikan orang yang tidak bersalah. Lei Peng dan Li Yunxiao sama-sama merupakan Empyrean ketiga tahap Laut Roh dan merupakan pesaing kuat untuk menjadi juara kompetisi naga tersembunyi tahun ini. Dengan mengamati pertarungan antara keduanya, mereka dapat memahami kekuatan sebenarnya dari keduanya, dan saat mereka bertemu keduanya, peluang kemenangan mereka akan meningkat. Dapat dikatakan bahwa Lei Peng dan Li Yunxiao sama-sama sangat kuat dan seimbang. Setelah bertukar lebih dari 100 ronde, Lei Peng menang dengan selisih kecil, memperoleh kemenangan terakhir dalam pertempuran ini. Sungguh luar biasa, seperti yang diharapkan dari pakar nomor 1 dari 2 negara kuat, kekuatannya sangat mengerikan. Saya bertanya-tanya betapa kuatnya Situ Jianan sekarang. Saya sangat menantikan pertempuran terakhir di antara mereka. Kekuatan Situ Jianan saat ini adalah sebuah misteri, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Ya, dari semua lawan yang dia temui, yang paling kuat hanyalah Empyrean pertama dari Spirit Sea Stage, dan dia dengan sukarela mengakui kekalahan bahkan sebelum memukul lawannya. Dapat dikatakan bahwa dia yang paling santai dari semua orang di sini. Petik 2. Kultivasi dan kekuatannya ada di mana-mana. Selain orang-orang seperti Lei Peng dan yang lainnya, tidak ada orang lain yang bisa melawannya. Dengan orang-orang ini di sini, kinerja kerajaan Qi Agung kita tahun depan pasti tidak buruk. Ya, dulu kerajaan Qi Agung kita sering diejek oleh negara lain karena hal ini. Kali ini, kita harus bisa menghilangkan rasa malu kita sebelumnya. Ya, dengan pertarungan brilian antara Lei Peng dan Li Yunxiao, lusinan pertarungan berikutnya menjadi kurang seru, dan lawan Wu Chen berikutnya, yang baru mencapai puncak tahap rotasi roh Empyrean ke-9, sudah mengakui kekalahan bahkan sebelum pertarungan dimulai. Pertandingan berikutnya, Situ Jianan melawan Liu Yang. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, suara keras meledak dari kerumunan. Situ Jianan telah naik ke atas panggung lagi. Kali ini, lawan yang dia temui juga tidak lemah, dan dia memiliki ahli untuk menduduki peringkat 10 besar peringkat emas. Liu yang berada di urutan kedua setelah Lei Peng di Kabupaten Thunder Sun dan merupakan sosok yang berkuasa. Kekuatannya lebih kuat daripada banyak Empyrean kedua di tahap Laut Roh, dan dia pasti tidak akan mengakui kekalahan. Benar, mungkin kita bisa menggunakan Liu yang untuk melihat seberapa kuat Situ Jianan saat ini. Itu benar, saya harap Liu yang dapat bertahan lebih lama, dan memaksakan kekuatan Situ Jianan keluar dari dirinya, menyebabkan kita memiliki pemahaman kasar tentang dia. Berdiri di atas panggung, Liu yang memandang Situ Jianan, dan niat bertarung yang tajam meningkat. Meskipun Situ Jianan telah menembus tahap Empyrean roh laut keempatnya, masih ada perbedaan 2 tingkat antara budidaya mereka, dia tidak takut. Situ Jianan, terima pukulanku. Tanpa formalitas apapun, Liu yang mengepalkan tinjunya dan langsung meninju. Sebuah kekuatan yang kuat, diikuti oleh ledakan kekuatan tinju yang gila-gilaan, menyapu langit dan menyerang ke arah Situ Jianan. Pukulan Liu yang menggunakan 90% kekuatannya. Pasukan tinju yang melonjak mengepung Situ Jianan dari segala arah, membungkusnya dalam serangan mematikan. Situ Jianan meliriknya dan mengepalkan tinjunya. Dia meninju dengan tinjunya dan dalam sekejap, kekuatan mengerikan melonjak seperti banjir. Setelah itu, semua orang melihat serangan Liu yang tiba-tiba hancur, menyebabkan seluruh platform pertempuran berguncang. Kekuatan satu pukulan begitu menakutkan hingga hampir tak terhentikan. Setelah menghancurkan serangan Liu Yang, Situ Jianan mengepalkan tinjunya dan meninju. Kekuatan yang melonjak, seperti gelombang pasang, melonjak dengan ganas, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat menyapu ke arah Liu Yang. Ekspresi Liu yang berubah drastis. Dia merasakan aura yang sangat berbahaya dari pukulan Situ Jianan, dia mengerti bahwa lawannya pasti sangat kejam. Jika dia tidak bisa menahan pukulan ini, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Dengan teriakan nyaring, dantian di tubuhnya mulai berputar, dan kekuatan tirani segera meledak. Dia dengan tegas menggunakan 100% kekuatannya. Tiran,
Liu yang melancarkan pukulan, kekuatan tinju yang kuat diikuti dengan gerakan tinju, saat itu meledak dengan keras. Pukulan dengan kekuatan 100%, kekuatannya sangat menakutkan. Namun, bertentangan dengan ekspektasinya, kekuatan tinju 100%-nya, di bawah kekuatan tinju Situ Jianan, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Setelah bertahan beberapa saat, itu hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan kekuatan tinju Liu Yang, tinju Situ Jianan datang, mengirimnya terbang dan memuntahkan seteguk darah. Tidak mungkin, Liu Yang kalah begitu cepat. Terlalu menakutkan, mungkinkah ini kekuatan Situ Jianan saat ini? Bukankah ini terlalu menakutkan? Bahkan ahli dalam 10 besar, Liu Yang, tidak mampu menahan tinjunya. Mungkin hanya orang-orang seperti Lei Peng, Li Yunxiao dan yang lainnya yang bisa. Tahap Empyrean Laut Roh keempat setara dengan tahap tengah alam Laut Roh. Dibandingkan dengan tahap Empyrean Laut Roh ketiga, yang setara dengan tahap awal alam Laut Roh, tahap Empyrean Laut Roh keempat jauh lebih kuat. Sekarang tampaknya juara kompetisi naga tersembunyi tahun ini tidak lain adalah Situ Jianan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Dia adalah orang pertama yang menerobos tahap Empyrean Laut Roh keempatnya, meninggalkan semua orang. Semua peserta mengerutkan kening, terutama mereka yang menduduki peringkat 5 besar dan ingin bersaing memperebutkan gelar juara. Mereka menatap lurus ke arah Situ Jianan tanpa berkedip, dan di dalam hati mereka terus-menerus memperkirakan kekuatan Situ Jianan saat ini. Namun hasil perhitungan mereka membuat mereka putus asa, karena perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Tidak ada peluang menang sama sekali. Dia sangat mengetahui bahwa kekuatan Situ Jianan sangat menakutkan, dan merupakan hambatan terbesar baginya untuk meraih kejuaraan. Awalnya, dia dan yang lainnya berharap untuk meminjam kekuatan Liu Yang, dan menguji Situ Jianan untuk melihat betapa kuatnya dia, tapi sekarang, tampaknya keinginan mereka gagal, karena kekuatan Situ Jianan terlalu kuat. Dibandingkan dengan dia, kekuatan Liu yang praktis ada di langit, dan satu lagi di bawah tanah, dapat dikatakan tidak ada bandingannya sama sekali. Situ Jianan menang. Dia sangat puas dengan Situ Jianan. Dengan orang yang luar biasa seperti itu, kerajaan Qi Agung mereka pasti akan mampu mencapai hasil yang luar biasa dalam setahun. Sangat disayangkan mereka tidak melihat kekuatan Situ Jianan, tetapi mereka segera memahaminya. Lagi pula, dengan kemajuan kompetisi pemeringkatan, cepat atau lambat akan ada pertarungan pamungkas antara Situ Jianan dan pakar. Berat, kamu pasti sudah mati. Di antara orang-orang ini, ada yang datang ke sini dengan sikap ramah, namun ada pula yang memiliki motif tersembunyi. Negara mereka semua memiliki konflik dengan kerajaan Qi besar, dan mereka tidak ingin melihat talenta tingkat iblis yang kuat di kerajaan Qi besar. Begitu mereka mengetahuinya, mereka pasti akan memikirkan cara untuk membunuh mereka, dan tidak akan memberi orang-orang itu kesempatan untuk berkembang. Sekarang Situ Jianan telah menembus tahap Empyrean Laut Roh keempat, menjadi orang nomor 1 di generasi muda kerajaan Qi besar, tentu saja dia adalah orang pertama yang harus mereka bunuh. Tentu saja, nama orang yang ingin membunuhnya bukan hanya Situ Jianan, tapi juga Lei Peng, Li Yunxiao, bahkan semua orang yang masuk 100 besar, semuanya masuk dalam daftar orang yang ingin membunuhnya. Setengah jam telah berlalu, dan Wu Chen sekali lagi berada di atas panggung. Kali ini, lawannya bahkan lebih kuat, dia adalah ahli teratas dari Istana Abadi, karakter peringkat tanda pagar 18. Rekor kemenangan beruntun Wu Chen mungkin terhenti kali ini. Chen Yu berada di peringkat ke-18 dalam peringkat emas, dan bahkan di tahap Empyrean kedua dari Laut Roh, dia masih dianggap sebagai karakter yang sangat kuat. Jika dia menghadapi lawan seperti ini, bahkan jika Wu Chen kalah, dia akan tetap melakukannya, tidak ada penyesalan. Sejujurnya, bisa bertahan sampai sekarang sudah bisa dianggap luar biasa. Jangan lupa, dia berasal dari kota kecil bernama Kota Yunfeng. Di putaran terakhir Kota Yunfeng, sebenarnya ada Wu Chen kali ini. Hanya dengan orang ini, itu sudah cukup untuk menghapus semua penghinaan dari sebelumnya. Di atas panggung, Wu Chen dan Chen Yu berdiri saling berhadapan. Chen Yu memandang Wu Chen dan berkata, "Saya sangat terkejut bahwa Anda mampu bertahan sampai sekarang." Sama seperti yang lain, dia awalnya tidak terlalu memperhatikan Wu Chen,
karena budidayanya di babak penyisihan terlalu buruk. Hanya berdasarkan level tahap rotasi roh Empyrean ke-9-nya, orang seperti Wu Chen pasti tidak akan mampu melewati 2 babak penyisihan dan masuk 100 besar. Namun, pihak lain mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos, dan menang sepanjang jalan, tanpa kalah satu pun pertempuran. Namun, jalan menuju kemenangan Wu Chen berakhir di situ, karena lawannya kali ini adalah dia. Lupakan fakta bahwa orang ini hanya memiliki tahap Empyrean pertama dari Laut Roh, bahkan jika itu adalah tahap Laut Roh Empyrean kedua, mustahil baginya untuk menjadi lawan ini. Wu Chen tertawa dan berkata, mungkin, sesuatu yang lebih tidak terduga masih akan datang. Oh, jangan bilang kamu masih ingin mengalahkanku, kata Chen Yu dengan santai. Wu Chen mengangkat bahu, dia tidak terlalu peduli dengan Empyrean kedua dari tahap Laut Roh. Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Chen Yu berteriak, dan semburan energi yang kuat segera meledak, energi spiritual yang agung mengguncang tubuhnya, dan gelombang yang menakutkan langsung menyebar ke seluruh panggung. Tahap Empyrean Roh Laut kedua, sepenuhnya mengungkapkan kekuatan aslinya. Kemarahan badai. Begitu Chen Yu selesai berbicara, energi spiritual di sekelilingnya mulai berputar dengan cepat, dengan dia sebagai pusatnya, energi itu mulai berkembang pesat, membentuk tornado besar. Tornado itu berputar sangat cepat, dengan kekuatan hisap yang mengerikan, ia mencoba menyerap segala sesuatu di dunia. Di sisi lain, Wu Chen juga merasakan kekuatan angin yang dahsyat. Jika tidak salah, teknik budidaya yang dikembangkan Chen Yu terkait dengan atribut angin. Angin, seperti guntur, adalah salah satu kekuatan paling umum di alam. Kekuatan angin bisa besar atau kecil, dan dengan angin sepoi-sepoi, tidak akan banyak berguna, tetapi dengan angin kencang, dapat menciptakan kekuatan yang sangat merusak. Jika itu adalah tornado, atau bahkan badai, maka kekuatan itu tidak dapat digambarkan. Melihat Wu Chen, Chen Yu berteriak, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, melepaskan hembusan angin yang terbang dengan kecepatan tinggi, membawa energi yang dapat menghancurkan segalanya. Dia bergegas menuju Wu Chen, ingin menghancurkannya berkeping-keping. Teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan. Wu Chen menyalurkan teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, energi yang kuat memancar dari dantiannya dan memasuki tangan kanannya, itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Melihat itu, tidak ada yang terkejut, karena Wu Chen telah menggunakan jurus itu berkali-kali, tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang mencengangkan, namun kekuatan serangannya juga tak tertandingi di dunia, bahkan Cheng Yi dengan atribut petir pun telah dikalahkan. Namun, kali ini, teknik Wu Chen sedikit berbeda dari sebelumnya. Kali ini, dia tidak menggunakan tinju, melainkan tangan kanannya ditekuk menjadi cakar. Sinar keemasan menutupi tangan kanannya, mengubahnya menjadi cakar emas. Angin merobek tangan. Menghadapi angin puyuh Chen Yu, Wu Chen bahkan tidak takut sedikit pun. Mengangkat tangannya untuk meraihnya, cakar emasnya, yang membawa kekuatan tajam, dengan kejam merobek angin puyuh. Tangan perobek angin miliknya ini sebenarnya adalah transformasi dari tangan dewa yang berspesialisasi dalam menghancurkan serangan angin. Selain itu, ia juga bisa berevolusi menjadi sesuatu yang lain, menghancurkan serangan dengan atribut lain. Setelah Wind Ripping Hand dilepaskan, seolah-olah serangan Chen Yu menemui musuh alaminya. Di bawah pengaruh kekuatan yang begitu menakutkan, angin puyuh Chen Yu tidak mampu menciptakan riak sedikit pun, dan langsung hancur berkeping-keping. Kemarahan badai, Chen Yu berteriak, dan menggunakan teknik itu lagi, kali ini dia tidak memadatkan satu, tetapi 4 tornado, keempat tornado ini bersiul di udara, suaranya sangat menakutkan, seolah-olah setan sedang mengaum. Gelombang demi gelombang kekuatan yang mengerikan bocor, menyebabkan jantung orang berdebar-debar, jiwa mereka memancarkan tubuh mereka. Melirik Wu Chen, Chen Yu berkata, mari kita lihat seberapa banyak kamu bisa menghancurkannya. Lengan Chen Yu bergetar, dan kekuatan mengamuk melonjak. Keempat tornado itu meraung, dan menyerang Wu Chen dari 4 arah, bertujuan untuk menekannya. Angin merobek tangan. Menghadapi 4 tornado Chen Yu, Wu Chen tidak memiliki sedikit pun rasa takut di matanya. Sekali lagi menggunakan Wind Ripping Hand, serangan kuat, yang membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dilepaskan dengan kejam. Dalam sekejap,
angin puyuh yang ada di depannya dihancurkan oleh Wind Ripping Hand miliknya. Kekuatan mengerikan itu sangat mengejutkan. Pada saat ini, tornado dari tiga pihak lainnya menekan pada saat yang sama, hembusan angin yang menakutkan menerpa tubuh Wu Chen, ingin menghancurkannya. Namun, tubuh Wu Chen telah diperkuat oleh teknik tubuh berlapis emas yang tidak dapat dihancurkan, dan telah mencapai kondisi yang sangat kokoh. Bahkan jika itu adalah serangan angin puyuh Chen Yu, itu tidak akan dapat mempengaruhinya dalam waktu singkat. Istirahatlah untukku, Wu Chen meraung, dan tiannya terbalik, dan kekuatan yang kuat meledak, mengalir ke tangan kanannya. Kekuatan kelima cakarnya meningkat tajam, dan membawa fluktuasi tajam, mampu menghancurkan segalanya. Kemudian, Wu Chen meraih dengan tangannya. Kekuatan yang menakutkan mengikuti serangan cakar saat itu meletus dengan hebat. Ketiga tornado itu bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari tangan perobek angin Wu Chen dan hancur berkeping-keping. Wajah Chen Yu tenggelam. Dia tidak menyangka kekuatan Wu Chen akan begitu kuat, tornado ganasnya sebenarnya tidak berpengaruh padanya. Ini sungguh sulit dipercaya. Namun, sebagai Empyrean kedua dari tahap lautan roh, dia bukanlah orang yang tidak pantas mendapatkannya. Tubuhnya bergetar, dan seluruh kekuatan di tubuhnya meledak. Energi spiritual yang kuat bagaikan gunung berapi yang meletus, memenuhi seluruh panggung. Pada saat ini, Chen Yu telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan tidak lagi menahan apapun. Badai melolong. Chen Yu berteriak, kedua tangannya membentuk segel, semburan kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya, hembusan angin yang menakutkan, menutupi seluruh panggung, mengubah seluruh panggung menjadi lautan angin, deru angin kencang, begitu kuat kekuatan, hanya dengan melihatnya saja, akan membuat hati orang bergetar. Pikiran semua orang terguncang ketika mereka melihat angin kencang yang mendatangkan malapetaka di atas panggung. Mereka tidak bisa tidak khawatir pada Wu Chen. Chen Yu mengatupkan kedua tangannya dan tornado muncul di langit, menyerang Wu Chen dari segala arah. Itu sangat kuat, menyebabkan orang gemetar ketakutan, ketika mereka merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Wajah Wu Chen menjadi suram, teknik Chen Yu sangat kejam, tapi dia tidak bisa gegabah. Pisau pembunuh naga. Menghadapi langkah Chen Yu, Wu Chen tidak berani gegabah dan memutuskan untuk menggunakan pisau pembunuh naga. Saat pisau pembunuh naga muncul, kekuatan tajam segera meledak. Itu sangat mendominasi. Semua orang terkejut, ini adalah kedua kalinya mereka melihat Wu Chen menggunakan pisau pembunuh naga. Ini adalah harta karun spiritual kelas menengah yang asli, kekuatannya sangat kuat, sangat menakutkan, ini jelas bukan eksistensi yang bisa dilawan oleh orang biasa. Pada saat ini, angin di sekitarnya telah menutup semua jalur di sekitarnya, membentuk dinding angin yang kokoh. Dengan penggunaan energi yang konstan, dinding angin terus menguat. Tapi Wu Chen tidak takut, memegang pisau pembunuh naga, dia menebas, kekuatan pedang yang menakutkan, pada saat itu, meletus, menghantam dinding angin. Namun, dinding angin ini sangat kokoh, setelah ditebas, meskipun telah menghancurkan sedikit tornado, namun tidak mempengaruhi seluruh dinding angin sama sekali. Selanjutnya, angin puting beliung yang melanda dari segala sisi, dengan cepat memperbaiki dinding angin yang telah ia pecahkan sebelumnya, dan tidak mempengaruhi dinding tersebut sedikitpun. Ketika mereka melihat ini, hati banyak orang menjadi tegang ketika mereka mulai berdiskusi satu sama lain. Dari kelihatannya, Wu Chen akan kalah. Wu Chen telah dijebak oleh Chen Yu. Tornado yang tak berujung telah membentuk dinding angin yang kokoh, bahkan dengan harta spiritual kelas menengah di tangannya, dia tidak akan mampu menghancurkannya. Kau tidak bisa menyalahkannya karena kalah. Lagi pula, Chen Yu memiliki tahap Empyrean kedua dari Laut Roh, dan kekuatannya jauh melebihi tahap Empyrean Laut Roh pertama. Dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Tidak ada yang menganggap tinggi Wu Chen, karena Chen Yu adalah Empyrean kedua dari tahap Laut Roh dan teknik bela diri tingkat bumi yang dia gunakan sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh satu tahap Empyrean Laut Roh pertama. Dan Wu Chen juga telah mencobanya sebelumnya, dia tidak dapat menghilangkannya bahkan ketika dia menggunakan harta karun spiritual kelas menengah. Melihat Wu Chen terjebak di dalam dinding anginnya, Chen Yu tertawa. Kekuatan jurus ini sungguh luar biasa, bahkan jika ahlinya, mereka akan terjebak dan tidak mampu menembus tembok,
apalagi Wu Chen yang hanya seorang kultivator tahap laut roh Empyrean pertama. Nak, biarkan aku melihat trik apa lagi yang kamu punya yang bisa mematahkan gerakanku ini. Chen Yu sangat senang, karena menurutnya, Wu Chen pasti tidak akan bisa mematahkan tekniknya, karena pihak lain bahkan telah menggunakan harta karun spiritual, dan tidak ada cara baginya untuk mematahkannya. Begitukah? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Lihat bagaimana aku akan mematahkan teknikmu. Wu Chen tertawa acuh tak acuh, memegang pisau pembunuh naga, dan tiannya mulai berputar, energi yang kuat melonjak dan mengalir ke pisau pembunuh naga, menyebabkannya bergetar hebat. Semburan kekuatan mengerikan meledak dalam sekejap, seolah-olah itu adalah naga besar yang telah ditekan selama bertahun-tahun, terbangun dari tidurnya. Seni memotong Suan Yuan. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen berteriak keras. Mengaktifkan seni memotong Suan Yuannya, dia dengan keras menebaskan pedangnya, menyebabkan ujung pedang yang menakutkan membawa kekuatan yang tak terhentikan, dengan kejam menabrak dinding angin. Bodoh yang keras kepala, Chen Yu mencibir. Dinding anginnya begitu kuat sehingga bahkan ahli alam laut roh tingkat kedua tidak akan mampu memecahkannya, apalagi Wu Chen. Menurutnya, semua usaha Wu Chen tidak ada gunanya. Namun, sebelum senyumnya melebar, dia tiba-tiba melihat dinding anginnya bergetar hebat. Kekuatan mengerikan langsung menyebar dari dalam dinding angin, mengguncang seluruh panggung bela diri seolah-olah tidak dapat menahannya. Apa? Dia bukan satu-satunya. Yang lain juga kaget. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka sulit mempercayainya. Bang! Di bawah serangan pisau pembunuh naga Wu Chen, dinding angin berhasil bertahan untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, dinding itu tidak mampu menahan kekuatan yang kuat dan meledak sepenuhnya, tidak mempengaruhi Wu Chen sedikit pun. Seranganmu hanya biasa-biasa saja. Wu Chen memegang pisau pembunuh naga, sambil perlahan keluar dari tornado. Pada saat ini, wajah Chen Yu sudah benar-benar terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan utamanya, akan benar-benar dipatahkan oleh Wu Chen. Mereka memandang Wu Chen seolah-olah dia adalah monster. Mereka awalnya berpikir bahwa Wu Chen tidak mungkin menyelesaikan teknik Chen Yu, tetapi sekarang pihak lain telah memecahkannya, tidak diragukan lagi itu menamparkan wajah mereka. Kehilangan. Memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen mengayunkan pedangnya. Pedang Qi yang kuat langsung meletus dan membuat Chen Yu terbang, memenangkan pertempuran. Bahkan Chen Yu, yang berada di peringkat ke-18, kalah. Dia bukan lawannya. Bakat orang ini bisa disebut mengerikan, hampir tidak kalah dengan Situ Jianan. Ya, dari segi bakat, dia tidak kalah dengan Situ Jianan. Satu-satunya yang lebih rendah darinya adalah kultivasi dan kekuatannya. Kultivasi dan kekuatanmu dapat ditingkatkan melalui usaha yang terus-menerus. Jangan lupa, usia Wu Chen saat ini beberapa tahun lebih muda dari Situ Jianan. Jika mereka berada di usia yang sama, siapa yang tahu kultivasi mana yang lebih kuat? Ya, dengan bakatnya, dia mungkin bisa mengejar dan melampaui Situ Jianan. Aku benar-benar ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah dalam kompetisi peringkat kompetisi naga tersembunyi ini. Dia sudah berada di peringkat 20 besar. Menurut saya, dia punya peluang masuk 10 besar. 10 besar, memang sangat percaya diri. Sedangkan untuk 5 besar, tidak ada harapan. Orang-orang di 5 besar, terlepas dari budidaya atau kekuatannya, semuanya adalah monumen. Bahkan 3 kabupaten dan ibu kota terkuat pun semuanya seperti itu. Itu benar, 5 orang teratas terlalu kejam. Empyrean ketiga dari Spirit Sea Stage jelas bukan eksistensi yang bisa dia lawan. Semua orang berdiskusi dan berbicara pada saat yang bersamaan. Duduk, Situ Jianan mengerutkan kening dalam-dalam, hatinya merasa sangat tidak puas. Dia adalah Empyrean keempat dari Spirit Sea Stage, dan sebenarnya adalah orang terkuat di generasi muda dengan kerajaan Qi besar yang begitu kuat. Wu Chen ini hanyalah seorang anak kecil yang hanya berada di tahap Empyrean pertama dari Laut Roh, bagaimana dia bisa setara dengannya? Wu Chen menang. Wajah wasit menunjukkan ekspresi terkejut. Sebelumnya, dia sudah sangat senang melihat Situ Jianan. Selama Situ Jianan ada di sana, kerajaan Qi besar mereka pasti tidak akan terlalu buruk setahun kemudian, dan sekarang, dia melihat orang lain yang bakatnya hampir tidak lebih buruk dari itu, milik Situ Jianan.
Untuk dapat memiliki begitu banyak orang jenius di kerajaan Qi besar mereka, ini adalah kemuliaan tertinggi kerajaan Qi besar mereka. Setelah itu, Wu Chen berpartisipasi dalam 2 ronde berikutnya, namun budidaya lawannya hanyalah Empyrean pertama dari tahap Laut Roh, jadi bahkan sebelum mereka mulai bertarung, mereka sudah mengakui kekalahan, sebuah lelucon, bahkan Chen Yu bukanlah lawan Wu Chen, apalagi mereka. Kompetisi pagi hari juga telah berakhir di sini. Seperti biasa, tidak ada pertandingan yang diadakan pada siang hari, sehingga para pesaing beristirahat dan memulihkan tenaga untuk bertarung kembali di sore hari. Kompetisi pagi ini telah disampaikan oleh banyak orang, dan tak lama kemudian, semua orang di kota Xi yang mengetahuinya, menyebabkan keributan besar. Sore harinya, tempat kompetisi menjadi lebih meriah, karena tak terhitung banyaknya orang yang memadati tempat kompetisi, membentuk lautan manusia yang menyebabkan Wu Chen dan peserta lainnya menghabiskan waktu yang sangat lama untuk memasuki tempat kompetisi. Banyak tokoh penting seperti pangeran, putri, bangsawan, dan lain sebagainya yang datang sore ini. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang datang, dan bahkan ada true martial stage yang datang ke tempat kejadian. Adegannya sangat meriah, dan semua orang ingin melihat seperti apa acara akbar putaran final kompetisi naga tersembunyi itu. Beberapa orang bahkan diam-diam bertaruh pada 10 besar, 5 besar, dan 10 besar. Konon taruhannya masih sangat besar. Melewati lautan manusia yang luas, Wu Chen akhirnya masuk ke dalam arena, dan setelah melihatnya masuk, seluruh arena segera meledak dengan suara berisik. Lihat, itu Wu Chen. Wu Chen, di mana dia? Yang mana dia? Pemuda berbaju biru dan biru itu cukup. Wow, dia kuda hitam itu. Keren sekali, tampan sekali. Saat ini, banyak orang yang menganggap dia punya potensi untuk bersaing memperebutkan 10 besar. Saya yakin dia juga punya kemampuan untuk itu. 10 besar, sayangku, itulah orang yang paling menonjol di kerajaan Qi besar kita, dia hanya berada di tahap Empyrean pertama dari Lautan Roh sekarang. Jangan lihat dia hanya memiliki tahap Empyrean Laut Roh pertama di permukaan, tapi sebenarnya dia sangat kuat dalam hal kekuatan tempur. Bahkan Chen Yu bukanlah lawannya. Chen Yu, apakah ini Empyrean kedua dari panggung Laut Roh yang berada di posisi ke-18 di papan peringkat emas? Ya, itu dia. Pagi ini, Chen Yu dan Wu Chen berduel, namun pada akhirnya, Chen Yu dikalahkan. Dia sama sekali bukan tandingan Wu Chen. Cih, itu terlalu menakutkan. Empyrean pertama dari tahap Laut Roh memiliki kekuatan melebihi tahap Empyrean Laut Roh kedua, dan di seluruh kerajaan Qi besar kita, dapat dikatakan bahwa dia belum pernah ke sini sebelumnya. Dia bahkan tidak pernah ke sini sebelumnya, punya Situ Jianan, mungkinkah bakatnya lebih tinggi dari Situ Jianan? Benar, lihat berapa umurnya sekarang, dia sebenarnya beberapa tahun lebih muda dari Situ Jianan. Beri dia waktu beberapa tahun, pikirkan alam seperti apa yang telah dia capai. Mendengarkan analisamu, sepertinya itu benar. Haha, dengan mereka di sini, dalam setahun, hasil kerajaan Qi Agung kita tidak akan terlalu buruk. Itu wajar saja. Ingat, kompetisi multi kerajaan terakhir hanya memiliki 1 orang yang terpilih dan diizinkan untuk memasukinya, dan super sekte itu bahkan merupakan sekte terlemah dalam hal kekuatan. Karena masalah ini, negara ini telah diejek beberapa kali oleh negara lain, membuat kerajaan Qi besar kita kehilangan banyak muka. Kompetisi pemeringkatan terakhir akan segera dimulai. Saya sangat menantikannya. Tak hanya penonton saja yang menantikannya, para peserta pun turut bersemangat untuk mencobanya. Kompetisi sore ini sangatlah penting, ini akan menentukan peringkat akhir mereka di kompetisi naga tersembunyi. Babak pertama, Chen Yu melawan Cheng Yi. Pada pertandingan pertama sore hari, Chen Yu dan Cheng Yi bertemu. Kedua orang ini pernah bertarung melawan Wu Chen sebelumnya, dan keduanya merupakan lawannya yang kalah. Sejak awal, Chen Yu menggunakan teknik pamungkasnya, menggunakan dinding angin untuk menjebak Cheng Yi sepenuhnya. Melihat ini, semua orang sangat terkejut, mereka tahu bahwa alasan Chen Yu tidak cocok dengan Wu Chen bukan karena kekuatannya lemah, tetapi karena kekuatan Wu Chen terlalu kuat. Jika dia tidak mencapai tahap Empyrean kedua dari Laut Roh, mereka tidak akan bisa melawannya. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, akhirnya giliran Wu Chen. Wu Chen akan naik ke panggung,
lawan yang dia temui kali ini sangat kuat. Zhou Jie, peringkat emas peringkat 10, masa batuan bumi pertahanannya tidak mudah dipatahkan. Kekuatan Zhou Jie diremehkan oleh monumen emas, karena pertahanannya pada awalnya bagus, dan monumen emas kebetulan tidak dapat mendeteksi faktor pertahanan. Pertempuran ini tidak mudah. Sangat sulit bagimu untuk melukai seseorang dengan pertahanan yang terlalu kuat. Mari lihat, di atas panggung, Zhou Jie dan Wu Chen sama-sama menilai satu sama lain. Penampilan Zhou Jie ini biasa saja, tidak menonjol, namun mereka tidak berani meremehkannya, karena kekuatannya sangat kuat, terutama pertahanannya, bisa dikatakan lebih menakutkan. Sejak awal, tidak ada yang bisa menggoyahkannya, dan dapat dikatakan bahwa kekuatannya sangat diremehkan oleh monumen emas. Hehe, namamu Wu Chen kan? Aku senang sekali bisa bertarung denganmu. Zhou Jie berkata sambil tersenyum konyol. Tubuhnya tidak memiliki aura tajam dan sombong seperti yang lain, sebaliknya, ia tampak sangat terkendali. Tidak berani gegabah, Zhou Jie ini terlihat sangat normal, tetapi dia tahu bahwa pria ini tidak sederhana, dan seperti yang dikatakan semua orang, kekuatan pria ini sangat diremehkan. Dari perkiraannya, kekuatan pria ini seharusnya bisa masuk 5 besar. Silakan. Wu Chen mengepalkan tinjunya dan gelombang kekuatan mengerikan meledak keluar, mengalir ke tinjunya. Setelah itu, dia meninju, dan kekuatan tinju yang kuat meledak seperti gunung berapi, menekan ke arah Zhou Jie. Namun, ketika dihadapkan dengan pukulan Wu Chen, Zhou Jie tidak menghindar atau memblokir sama sekali, karena ia membiarkan kekuatan tinju menyerang tubuhnya. Bang! Tanpa diduga, tinju yang tampak ganas dan tak tertandingi yang mendarat di tubuh Zhou Jie bahkan tidak menimbulkan angin atau gelombang sedikit pun. Itu hanya menyebabkan dadanya bergerak sedikit, dan tidak menyebabkan kerusakan berarti. Melihat itu, Wu Chen mengerutkan kening, dari kelihatannya, kekuatan pertahanan Zhou Jie sangat menakutkan, hampir tidak normal. Apakah itu tubuh roh bumi? Orang seperti ini dikenal sebagai tubuh roh, yang juga dikenal sebagai perawakan istimewa yang legendaris. Karena mereka adalah pecinta alam, penyerapan energi spiritual mereka jauh lebih cepat daripada yang lain, dan tentu saja, kecepatan kultivasi mereka juga jauh lebih cepat daripada yang lain. Tubuh roh bumi adalah salah satunya. Kekuatan pertahanan orang seperti ini sangat kuat, hampir tidak normal. Serangan normal, pada orang seperti ini, tidak akan mempunyai efek sedikit pun. Dikatakan bahwa orang yang memiliki tubuh roh bumi dapat memperoleh kekuatan tanpa akhir selama mereka berdiri di tanah setelah budidaya mereka mencapai alam yang tinggi. Sangat menakutkan. Tentu saja, Wu Chen tidak yakin apakah ini tubuh roh bumi atau bukan, dan harus melalui tes sebelum dia tahu. Hehe, kamu sama sekali tidak sopan. Terima saja pukulanku juga. Zhou Jie terkekeh, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Kekuatan tinju yang kuat meledak seperti sambaran petir, menyapu ke arah Wu Chen. Membunuh mereka semua. Dengan raungan keras, Wu Chen melancarkan pukulan, dan energi menakutkan segera meledak keluar, menghancurkan serangan Zhou Jie dengan satu pukulan. Kamu sangat kuat. Zhou Jie juga dapat melihat bahwa kekuatan serangan Wu Chen sangat kuat, jauh melebihi kekuatan orang lain. Namun, pertahanannya sangat menakutkan, dan tidak ada yang bisa mematahkannya. Wu Chen tidak terburu-buru menentukan pemenangnya. Dia ingin menguji apakah Zhou Jie ini benar-benar tubuh roh bumi atau bukan. Teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan beroperasi, dan gelombang energi menyebar ke seluruh tubuhnya, meningkatkan kekuatan pertahanannya secara maksimal. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya dan langsung menyerang ke depan, tanpa sedikit pun rasa takut. Ketika mereka melihatnya seperti ini, banyak diskusi terjadi di arena. Apa yang dia lakukan? Apakah dia ingin bertarung dengan Zhou Jie dalam pertarungan jarak dekat? Idiot, kekuatan pertahanan Zhou Jie sangat kuat, tidak ada yang bisa melakukan banyak kerusakan padanya, membunuhnya dalam pertarungan jarak dekat adalah kekuatannya. Dalam menghadapi lawan dengan pertahanan yang luar biasa, sebaiknya gunakan teknik yang ampuh untuk segera melawan dan mengalahkan musuh secepat mungkin. Ini adalah strategi dan taktik terbaik, karena semakin lama Anda menundanya, semakin tidak menguntungkan situasinya, menjadi. Kamu ada benarnya, tapi sayangnya,
Wu Chen ini bahkan tidak memahami prinsip dasar ini, sepertinya dia akan menderita. Analisis terhadap orang-orang ini sangat masuk akal. Sebagai Dewa Pil, bagaimana mungkin Wu Chen tidak mengetahuinya? Namun, dia tentu saja punya alasan sendiri untuk melakukan hal itu. Dia ingin melihat apakah Zhou Jie adalah tubuh roh bumi yang dirumorkan. Saudaraku, apakah kamu ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat denganku? Aku khawatir kakak salah perhitungan. Melihat Wu Chen bergegas dengan tinju di tangannya, Zhou Jie tentu saja tidak takut. Pertarungan jarak dekat adalah kekuatannya, pertahanannya tidak bisa ditembus, sangat kuat, dan jauh melampaui imajinasi siapapun. Masa batuan bumi. Dengan raungan yang keras, Zhou Jie mengaktifkan teknik sempurnanya, dan semburan Qi yang kuat meledak. Qi itu sama megahnya dengan gunung, seolah-olah itu adalah gunung yang berdiri tinggi dan kokoh di tanah, tidak bisa dihancurkan. Bang! Bam! Tinju Wu Chen dan Zhou Jie masing-masing mendarat di tubuh satu sama lain, menyebabkan ledakan kekuatan yang kuat. Namun, adegan mundurnya Wu Chen tidak terjadi, hanya melihat semburan aura kuat yang meletus dari pusat tabrakan. Ekspresi Zhou Jie berubah. Saat tinjunya mendarat di tubuh Wu Chen, rasanya seperti dia menabrak pelat baja. Tidak ada efek sama sekali. Selama dia berdiri di tanah, pada dasarnya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Adapun tinjunya, berisi kekuatan atribut tanah berat, jadi tak terkalahkan. Tidak ada yang tahu teknik budidaya apa yang dikembangkan Wu Chen, tetapi sebenarnya mampu menahan tinjunya. Itu benar-benar tubuh roh bumi. Dengan satu pukulan, Wu Chen mengenalinya. Benar sekali, Zhou Jie ini memang tubuh roh bumi, kekuatan pertahanannya tidak ada bandingannya di dunia, dan dia cukup kuat untuk tidak bisa dihancurkan. Saudaraku, coba terima tinjuku yang lain. Zhou Jie mengepalkan tinjunya, dan tinju keras lainnya menghantam tubuh Wu Chen. Dia ingin mencoba dan melihat apakah pertahanan Wu Chen lebih kuat atau pertahanannya lebih kuat. Jika kamu ingin datang, datanglah. Mengapa aku, Wu Chen, harus takut? Wu Chen berteriak, dia menggerakkan tinjunya dan juga meninju, memukul tubuh Zhou Jie dengan keras. Bang! Bam! Keduanya diserang pada saat bersamaan. Kekuatan dahsyat itu disertai dengan letusan kekuatan tinju saat saling bertabrakan. Kali ini, keduanya dipaksa mundur dan mundur beberapa langkah sebelum berhasil menstabilkan diri. Semua orang terkejut dan membelalakkan mata. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Zhou Jie didorong mundur, bagaimana mungkin? Pertahanan Zhou Jie sekuat itu. Berdiri di tanah, dia seperti gunung. Itu tidak bisa dihancurkan, jadi bagaimana dia bisa didorong mundur? Seberapa kuat kekuatan Wu Chen? Juga sangat kuat. Baru saja, dia menerima dua pukulan Zhou Jie, dan tidak terjadi apa-apa. Serangan dan pertahanannya sangat kuat. Dari sudut pandang ini, dia dan Zhou Jie memiliki beberapa kesamaan. Menurut pendapat saya, kekuatan keduanya hampir sama. Pertahanan Wu Chen ini terkait dengan energi emas aneh di tubuhnya. Aku ingin tahu keterampilan bela diri seperti apa yang dia kembangkan agar memiliki pertahanan sekuat milik Zhou Jie. Saya tidak yakin, tapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya.